Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Insyaallah kita teruskan pelajaran kita nahwu. Dan sekarang kita di sini at-tabi'il marfu'. Isim-isim yang ikut isim marfu'. Dan kita ini PR kan kemarin dan sudah dibahas ya kalau nggak salah. Sudah dibahas, mana ada PR-nya? I'rabnya ya. Apakah kita meng-i'rab ini memberatkan? Atau kita cukup membahas ini saja? I'rab saja tahu kedua. Baik, Afwan. Kita tinggal i'rabnya lagi ya, yang i'rabnya. Mungkin kita tinggalkan jika i'rabnya memberatkan, nggak masalah. Kita belajar kedudukannya saja, sekilas saja. Nah, bagaimana pendapatnya? Bagaimana pendapatnya tentang i'rab ini? Apakah memberatkan? Dibahas PR Kak. Nah, Di i'rab aja Ustaz, biar tahu Ustaz. Saya bisanya yang cuma qiraah terus selanjutnya belum ini. Ada PR ya Ustaz? Apa Ustaz ana pekan kemarin ana izin. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mungkin sekilas saja, nggak masalah. Yang pertama al-badal. Qala al-imamu Malik. Qala. Berarti i'rabnya gimana nih? Qala. Kalau kita mau i'rab fi'il madhi kan. Qala madhi ini atas fathah. Kelas. Al-imam Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu' bidom kelas ya. Kemudian Malik apa? Badalun marfu' bidom kelas. Yang kedua al-ustad. Al-ustad ini apa kedudukannya?
Ada. Mubtada bidom. Wa Muhammad Badal. badalun maku bidom. Dan yudarrisu apa ini? Fi'il fi'lun mudhari'un. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un bidammah. Marfu'un bidammah. Baik, wal fa'il madza? Domirun mustatirun. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu madza? Huwa. Sahih. Nah, huwa ya'udu ila al-ustadz. Nah, al-ustadz wa Muhammad. Kemudian fi'il fa'il ini ya, jumlah fi'liyah ini kedudukannya apa? Muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Khabar untuk mubtada al-ustadz. Wa lughata ini maf'ulun bihi mansub bil fathah. Wal arabiyyata na'tun mansub bil fathah. Qara'a apa nih? Fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Wal qari fa'ilun marfu'un bi dhammah. Wa abu badalun marfu' bil wawi. Nah, wa huwa mudhaf Muhammadin mudhafun majrur bil kasrah. Wal Qur'an maf'ulun bihi mansub bil fathah. Bas. Taib jaa fi'il madin mabni bil fathah. Nah, ini fi'il madhi. Fi'ilun madhi. Wa talib fa'ilun marfu' bi dhammah. Wa harfu atfin. Wa zaidun ma'tufun marfu bidon kelas. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa harfu atfin wa id zarfu zaman. Yarfa'u fi'lun mudhari'un marfu' bi dhammah. Wa Ibrahim fa'ilun marfu' bi dhammah. Wal qawa'ida maf'ulun bihi mansub bil fathah. Wa minal min harfu jarrin mabniyun ala sukun. Ala sukun ini perhatikan ya. Nah, dia untuk jar mabni atas sukun dipatahkan karena iltiqa musakinah, karena bertemu dua sukun. Al-baiti isim majrur wa harfu jarri harfu atfin Ismail ismun ma'tufun ma'tuf kemana? Ibrahim. Ala Ibrahim. Itu gimana itunya Ustaz? Maktufnya Ustaz. Mana? Bilang Ismailnya maktufun bi isi marfu atau gimana Ustaz? La Ismail ma'tufun marfu ala Ibrahim, ma'tufun ala Ibrahim. Lihat Ibrahimnya marfu, berarti langsung saja Ismail ismun ma'tufun marfu'un atau ma'tufun ala Ibrahim marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ma'tufun ala Ibrahim gitu ya. Nah, untuk ala Ibrahimnya mau disebutkan ataupun tidak, nggak masalah ya.
Yang penting berarti Ismail dia ismun ma'tufun marfu'un sesuai dengan Ibrahim. Dakhala apa ini? Fi'lun Fi'lun mabniun ala fathi. mabniun ala fath. Wal imam Fa'il. fa'ilun marfu'un bi dhammah. Wa ila Harfu jarrin. harfu jar al masjidi Ismun majrur. ismun majrurun. Summa Huma harfu atfin. harfu atfin mabniun ala al-fathi al-ma'mum Maktuf. ma'tufun marfu'. Nah, ma'tufun bil imam misalkan. Ilal imam. Alal imam. Ma'tufun ala al-imam marfu'un. Nah. Oke. Ja'a apa nih? Fi'lun madin Madi. mabniun ala fathi. At-talib Fa'ilun fa'ilun marfu' bi dhammah. Nafsuhu apa nih? Taukidun apa? Taukidun marfu karena talib tadi kan marfu. Taukidun marfu'un bi dhammah wa huwa mudhaf. Wa dhamirun muttasilun mabniun ala dhammah dhammi fi mahalli jar mudhafun. Jari mudhafun ilaih. Nah, hadarat Fi'lun madin fi'lun madin mabniun ala mabniun ala fathi. wa ta'lib Nis. ta'lib nis. Kemudian nah ini kan fa'ilnya adalah Fatimah ya. Ya. Kalau fa'ilnya dikeluarkan maka jangan sebutkan fa'il di kata kerja ini. Gitu ya. Jadi kalau fa'ilnya dikeluarkan jangan disebutkan fa'ilnya di kata kerja. Karena fa'ilnya adalah Fatimah. Jadi Fatimah ini apa dia? Fa'ilun Marfu'un. Fa'ilun marfu'un bi dhammah. Ainu. Berarti ainu apa nih? Taukid. Taukidun marfu'un bi dhammah. Bidhamma. Wa huwa mudhaf dan ha mudhafun ilaih. Fahima. Fi'lun madin mabniun ala fathi. wa tulab Fa'ilun marfu'un fa'ilun marfu' bi dhammah. Kullu Taukid. taukidun marfu' bi dhammah. Bidhamma. Wa huwa mudhaf wa hum mudhafun ilaih. Ja'a talibu al-alimu. Ja'a ini Fi'lun fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. At-talibu fa'ilun marfu' bi dhammah. Al-alimu Na'am. na'at atau sifatun marfu'un Marfu'un bidhamma. 'ala al-maktabi 'ala harfu jarrin. Al-maktabi ismun majrurun. Jar majrur sibukul jumlah ini jar majrur apa? Muta'alliqun bi Pun bimahdhufin. mahdhufin Khobar. Khobar muqaddam. Wa kitab mubtada Mubtada'un marfu'un. bi dhammah. Mubtada mu'akhkhar. Mubtada mu'akhkhar. Nah, mubtada mu'akhkhar marfu'un bi dhammah. Wa jayyid Taat. Ma'at. sifatun atau na'atun marfu'un bi dhammah. Ja'at. Mana ja'at? Fi'lun madin Fi'lun madin mabniun 'ala mabniun 'alal fathi. fathi. Nah, wa Tanis. imra'atun Fa'ilun marfu'un. fa'ilun marfu'un bi
dom. Iqamah. Wa jamilatun Naat na'at atau sifatun marfu'un bid. Marfu. Begitu. Gitu. Ada pertanyaan? Ini apa? Ini halaman berapa, Ustaz? Oh kan tak tanisnya ini cuma tinggal Halaman 16. nggak usah Ada? dijabarin yang tak tanis, udah nggak usah disebut fa'il lagi gitu ya Ustaz ya, cuma tak tanis gitu aja udah sampai Nah, situ ya. nah, ta lit ta'nisi itu saja. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Yang min itu sukun karena apa dijabarin nggak Ustaz? Fattabi'un. Min, dia min harfu jarin mabniun ala sukun. Ingat ya, min itu asalnya domnya sukun. Jadi Ya. min harfu jarin mabniun ala sukun, kemudian hurika ilal fathi diharokatkan ke fathah lil tiqai sakinain karena Tulisannya bertemu gimana? dengan Tulisannya gimana Ustaz? Tulisan. ada di sini. Min apa? Harfu Arfujarin jarin mabaniun al-sukun mabniun al-sukuni ala sukun alladhi hurika ilal ala fathi sukun. Kemudian alladhi hurika ilal fathi hurika ilal fathi hurika ilal fathi man'an boleh ko isakinaini man'an ke bawah ya. Lil tiqai salah. Lil tiqai sakinaini. Nah, jadi min harfu jarin mabniun ala sukun, huruf jar mabni atas sukun. Tetap ya, min itu dia walaupun berharakat asalnya sukun. Jadi huruf jar mabni atas sukun. Alladzi hurrika ilal fathi yang diharakatkan ke fathah atau yang diberikan harakat fathah gitu. Man'an yaitu dilarang, karena dilarang diberikan harakat fathah karena dilarang sukun. Kenapa? Lil tiqai sakinain, karena bertemu dua sukun. Syukran Ustaz. Salah Pak? Ustaz mau nanya dong Ustaz, yang kalau yang di soal yang ini Ustaz, yang minal baiti tadi Ustaz, itu dia kembalinya kemana Ustaz? Kembali. Wal jarru wal majrurunya Ustaz, muta'alikun kemana Ustaz? Jar majrurnya nama min al-i'rab. Oh, jadi dia langsung kemana Ustaz? Nah, wal jumlah sibhul jumlah min al-jarri wal majrur, sibhul jumlah jar wal majrur la ma'na laha min al-i'rab. Oh, gitu ya Ustaz. Tidak ada kedudukan dari benar. Karena nggak ada kembali kemana-mana kan? Jadi wasibul jumlati. Nah, wasibhul jumlati la ma'na laha min al-i'rab. Khalas. Oh, Tidak ada kedudukan i'rabnya. nah Ustaz. Nah. Soal apa? Ada pertanyaan yang lain? Alladzi hurrika ila fathi. Fathi. Nah, Terus man'an. Man'an itu dilarang lil tiqai sakinaini, karena terlarang bertemunya dua sukun. Ada pertanyaan yang lain? Apaan yang tadi mubtada muakkar gimana Ustaz? Mubtada muakkar kitabun? Iya gimana?
Kitabun mubtada'un mu'akhkharun mabni marfu'un ala dhammi. Langsung aja ya. Ada Mau dipanjangkan boleh nggak salah. Jadi kitabun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan di sini. Afwan, kemarin koreksiannya nggak kelihatan. Nah, yang dikoreksi yang memberi itu yang hadarat Fatimah tuh. Ya itu. Dikeluarkan fa'ilnya ya. Oke. Nah, fa'ilnya jangan dikeluarkan dengan Fatimah, dia sudah fa'il. Kemudian satu lagi apa? Ya, yang itu apa Ustaz? Yang al-maktabi itu Ustaz, al-maktabi wal jarru wa majruru Ustaz. Nah, sibukul jumlah atau jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddamun. Ada pertanyaan yang lain silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita masuk ke al-mansubat. Ini pembahasan paling panjang. Al-mansubat, isim-isim yang mansub. Sudah beres kita di isim-isim yang marfu, sekarang masuk ke isim-isim yang mansub. Dan al-mansubat di sini ada 10 macam isim. Ditambah at-tawabi 4. Berarti 40. Yang pertama ada khabar kana wasmu inna. Khabar kana dan isim inna. Dan ini pembahasannya khabar kana dan isim inna ini sebelumnya kita sudah bahas di pembahasan isim kana dan khabar inna. Kemudian banyak al-maf'ulah di sini. Ada 5 maf'ul. Yang pertama al-maf'ulu bihi. Yang kedua al-maf'ul al-mutlaq. Yang ketiga al-maf'ulu li ajli. Yang kelima al-maf'ulu fi atau dharaf. Dan yang keenam al-maf'ulu ma'ah. Ini ada 5 maf'ulat. Ada 5 maf'ulat. Jadi maf'ulat itu banyak ya. Kemudian nanti yang ketujuh pembahasan hal. Ke-8 al-mustatsna, 9 al-munada, dan ke-10 at-tamyiz. Dan 11 itu at-tawabi, seperti pembahasan barusan ini, yang 4 ini, itu at-tawabi sama saja. Berarti al-mansubat kalau disebutkan isim-isim ini ya, kalau disebutkan misalnya khabar kana, isim inna, kemudian maf'ulun bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ulun fi atau dharaf ya, maf'ul ma'a, hal, mustatsna, munada, tamyiz, maka kita katakan apa? Mansub. Gitu ya. Jadi kalau disebutkan ini, maka katakan mansub. Al-munada mansub, al-hal mansub. Kecuali nanti ada munada, ada perbahasan sendiri jadi khusus. Intinya kalau disebutkan ini berarti tamyiz mansub, mustatsna mansub. 3 al-mustatsna ya. Nanti ada pembahasan lain. Jadi nanti dibahas insyaallah satu secara rinci. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kalau kita membahas khobar kana, ini sama bahasannya dengan khobar inna. Sama bahasanya dengan khobar inna. Hanya saja beda sebutannya saja. Kalau sebelumnya kita sebutannya khobar inna, kalau sekarang sebutannya adalah khobar kana, itu saja. Jadi bedanya hanya itu saja. Ada pembahasannya sama. Kita lihat sini. Kita lihat catatannya dulu. Kalau tidak salah ini ada yang salah. Lihat catatan bawah. Khobar kana
Khobar kana untuk jumlah dan sibhul jumlah. Untuk jumlah dan sibhul jumlah maksudnya ini yang tengah dan yang ketiga, dan sibhul ini bukan sibtul, salah lagi. Bentuknya tidak berubah. Tulisannya nggak berubah. Tulisannya tidak berubah. Namun keadaannya yang berubah. Namun keadaannya atau kedudukannya yang berubah. Dan semua i'rabnya maksudnya semua i'rab dari jumlah dan sibhul jumlah ya untuk khabar kana, maka kedudukannya apa? Fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Cek lagi ya. Mana? Nah, bisa dengar. Izin keluar sebentar. Betul. Dari jauh. Nah, betul. Baik. Berarti fi mahalli nasbin khobar kana, gitu nantinya ya. Nantinya ini dia syibhul jumlah atau jumlah, kedudukannya adalah fi mahalli nasbin apa? Khabaru kana wa akhwatuha. Dan masih ingat rumusnya kana? Isimnya marfu. Nah, ingetin ini ya. Kana ismuha marfu, kemudian apa? Khabaruha mansub. Ingat yang mansub. Jadi kana isimnya marfu, khabarnya mansub. Yang pertama khabar mufrad. Khabar kana bentuknya mufrad, dan yang dimaksud dengan mufrad apa? Tunggal satu kata. Satu kata, ingat ya. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata. Satu kata. Ingat, satu kata walaupun jumlahnya banyak. Iya. Yang dimaksud dengan khabar mufrad adalah satu kata walaupun jumlahnya banyak. Contohnya Muhammadun qaimun. Muhammad ini dia mubtada marfu, qaimun khabar marfu. Ketika dimasuki kana, maka kana Muhammadun berarti menjadi apa ini sebutannya? Muhammadan isim kana. Muhammadun ya. Isim Muhammadun. Isim kana. Nah, isim kana tadi isimnya apa harus? Marfu. Jadi ismun kana marfuun bi dhammah. Iya. Kemudian qaiman berarti apa? Khabar Kana mansubun bil fathah. Begitu. Nah, jelas? Insyaallah ya. Jelas. Jadi Muhammad berarti isim kana marfu, qaiman khabar kana mansub. Nah, al-jumlah. Wal jumlah ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kita lihat jumlah ismiyah dulu ya, biar udah dikira. Perhatikan jumlah ismiyah ini, kita uraikan satu persatu. Muhammadun, ini apa kedudukannya? Mubtada. Nah, mubtada. Kita pisahkan dulu ya, ini penggaris pemisah. Kemudian khobarnya, lihat khobar jumlah ismiyah ini adalah bentukan dari mubtada khobar. Jadi Abu ini dia apa? Mubtada. Kita boleh mubtada 2 misalkan ya, tulis mubtada 2. Tadi Muhammad mubtada 1 biar enggak keliru. Abu mubtada dan mubtada marfu. Nah, dan marfunya dengan waw. Wa huwa mudhaf
Dan hu-nya domir muttasil, kedudukannya apa? Mudhofun Udah ilaih. mulai. Wa karim ini apa? Khobar untuk mubtada kedua. Jadi karim ini dia khobar untuk mubtada abu, gitu ya. Abu karim. Jadi abu mubtada, karim khobar. Nah sekarang jumlah abu karim ini, abu karimun mubtada khobar ini, yaitu menempati apa? Khobar mubtada ke Mubtada ke satu. iya, khobar mubtada ke satu. Baik. Sudah paham ini? Paham ya? Ketika dimasuki kana sama saja, hanya sebutannya, namanya saja yang berbeda, gitu ya. Berarti yang tadinya Muhammad dia mubtada ke satu, sekarang berubah namanya menjadi apa? Isim kana. Isim kana. Berarti isim kana marfu bidum. Kita pisahkan lagi Abu Karim. Abu Karim kalau di i'rab satu persatu sama dengan yang atas, yaitu Abu dia apa? Mubtada. Kemudian hu mudhafun ilaih. Karim khobar untuk mubtada Abu. Nah, dan sekarang Abu Karimun ini dia ya, mubtada khobar. Nah, kedudukannya berubah menjadi apa? Khobar Kana. Khobar kana apa? Mansub. Mansub. Begitu. Jadi khobar kananya adalah Abu Karimun. Gabungan dari mubtada dan khobar. Apa? Contohnya? Kenapa nggak ditulis Ustaz? Kenapa nggak ditulis apanya? Nggak dibikin Jawabnya? tulisan dulu Ustaz ya? Nah mungkin i'rab ke satu. seperti ini yang lebih mudah ya. Tapi kadang suka lupa Ustaz. Saya Anda tawarkan ya, kita mau meng-i'rab lebih detail lagi atau cukup begini saja. Kemarin ada masukan. Pengennya detail Ustaz, kalau kayak gini kan cuman sekaliwat aja. Nah, lagi Bisa makanya berbicara ya bagi yang pemula. Makanya berbicara bagi yang pemula. Kalau misalkan tidak paham, katakan saya tidak paham. Kemudian saya tidak mengerti kenapa Ustaz begini, misalkan gitu ya. Anda pengennya begitu, jadi tanyakan. Jangan di luar pelajaran, ketika di luar pelajaran saya nggak paham yang terlalu tinggi pembahasannya, membahas i'rab itu belum masuk otak Anda misalnya. Kemarin ada masukan, jadi bagaimana kalau misalkan kita hanya membahas kedudukannya saja cukup seperti ini lebih singkat. Iya lebih singkat, tapi kan nanti nggak paham-paham juga Ustaz. Kalau dikupas kan kita punya catatan. Nah, bagaimana? Silakan. Ada yang memasukkan? Apakah kita mau meng-i'rab seperti ini saja, hanya menentukan kedudukannya saja? Apakah harus kita i'rab satu persatu? Silakan, ada masukannya. Khususnya bagi para pemula ya, bagi para pemula yang masih bingung. satu persatu Kak, biar nanti kalau Satu ada persatu. soal lain bisa. Sahih. Nah, Ana juga seperti itu. Begini. Jadi Kan nggak apa-apa, pelan-pelan kan Ustaz, nggak perlu cepet tamat kan Ustaz. nah, Yang penting pas. kalau misalkan mau ya, terutama dikhususkan bagi yang baru belajar nahwu. Jadi kalau menurut Ana memang kita mau paham nggak paham, memang aku belajarnya begitu. Mau paham nggak paham, nah kita i'rab. Yang I'rab penting, satu-satu. yang penting mendengar dulu Ustaz. Nah. Yang lainnya Mungkin gimana? saran aja ini Ustadz, mungkin ada mungkin kita belajar Waduh, kalau menurut Anda. gimana? Suaranya putus-putus. Masing-masing kita sebagai talibul ini mungkin punya buku pendukung. Punya apa? Buku pendukung. Buku pendukung. Dan Kalau buku pendukung, kalau nggak ada yang nerangin juga clear juga Bu. Nah, nggak ada buku pendukung untuk ini.
Iya, ini kan Ustaz Masa. Jadi kita punya buku pendukung juga. Karena hanya menyarankan kalau mau belajar i'rab maka itu buku nahwu, buku mukhtarat. Maksudnya kamusnya ya, kamus mukhtarat itu cukup bagus untuk pemula. I'rabnya dijelaskan di situ dan itu cukup bagus untuk pemula. Itu. Untuk buku ini sendiri, untuk buku kita sendiri itu tidak ada i'rabnya. Mudah-mudahan nanti ya ke depannya Anda bisa membuat buku penjelasan ininya, syarah i'rabnya misalkan ya. Jadi Muhammadun Abu Karim ada kamusnya seperti kamus mukhtarat meng-i'rab pembahasan ini. Mungkin saja ya. Insya Allah. Kalau pendek begini udah kita tanda Ustaz, tapi ketika udah nggak dicatat kan cuma kode-kodenya aja gitu Ustaz, lupa Ustaz keterangannya itu apa Ustaz. Nah, saya. Tapi kalau kemarin kayak Ustaz catatkan secara rinci kita bisa baca lagi gitu Ustaz. Ditempel ya, di print terus ditempel. Iya dibaca pokoknya dibaca itu jadi kelihatan oh ini gitu Ustaz. Insya Allah kalau hampir mirip-mirip kalimatnya bisa dilihat ya Ustaz ya kalau ada catatannya. Sahih. Mana juga pengennya begitu. Jadi mungkin baru belajar pertama itu pasti susah. Sahih. Jadi belajar pertama itu pasti susah. Sahih. Jadi setiap orang yang baru belajar itu pasti mengalami susah. Kenapa? Karena dia belum tahu apa yang akan diajarkan, apa yang akan dipelajari. Pasti akan susah. Jadi kalau misalkan mau ngikutin, terus saja kita mengi'rab. Nanti kalau ada angkatan berikutnya ikut lagi, insya Allah akan tambah paham. Insya Allah. Bagaimana Bu Eni? Mungkin yang diharapkan teman-teman yang baru itu Ustaz, tidak apa-apa i'rabnya detil gitu ya kan, biar tahu juga, tapi mungkin penyampaiannya lebih lambat dan catatannya yang di lembaran terpisah seperti kemarin itu sangat membantu. Karena kalau misalnya cuma disebut cepat, kita mencatatnya lambat itu kan nggak kekejar ya Ustaz. Apa Ustaz untuk misalnya kode Ustaz menyebutkan mudhofun ilaih, kita mencatat ini tapi otak kita nggak bisa nangkep lagi gitu Ustaz karena berarti kita terlambat. Nah, adapun syarahnya insya Allah akan Anda terlambat. Adapun untuk i'rabnya bagaimana yang lainnya, yang baru-baru. Di sini baru-baru tidak ada ya. Yang baru-baru nanti bisa tidak ada sih. Biasa bagaimana biasa pendapatnya? Awalnya banyak ya Ustaz. Nah, banyak. Kalau dapat catatannya sendiri Ustaz. Soalnya Ana nulisnya lama. Catatannya selalu dikirim kan ya kalau kita catat di kertas yang terpisah. Oke. Iya, berarti kayak kemarin itu Ustaz catatannya Ustaz. Kalau hari ini kan nggak ada tuh Ustaz, kan disebutin doang Ustaz. Mesti nanti kacau Ustaz kalau itu Ustaz. Nah. Berarti kita tulis terus ya. I'rabnya tulis terus ya. Jadi secara rinci maksudnya. Iya. Kan nggak apa-apa pelan-pelan kan Ustaz. Kan kita nggak perlu target misalnya sebulan tamat kan nggak mesti gitu kan Ustaz. Sahih. Nah. Dari mana Bu Sudia? Ada? Awal ikut waktu pertama juga Ana kebingungan Ustaz. Nah, sepertinya di sini tidak ada pemula ya. Nah, artinya tidak ada pemula. Berarti yang nggak masuk itu, yang tidak paham itu berarti jarang masuk dia. Ana pemula Ustaz. Nah, Bu Sudia, Bu Nur Hayati, sama Bu Siska baru ikut sekarang ya? Waktu itu Ana juga bingung waktu itu awal kemarin. Pusatnya waktu itu agak cepat memberikan. Kalau sekarang alhamdulillah agak pelan. Iya lebih awal Baik, kita tulis nggak masalah ya. Kita tulis i'rabnya lebih lengkap sesuai dengan yang pelajaran kemarin. Cuman berarti penjelasannya Ana terlambat gitu ya. Ana terlambat. Kalau Ana lihat YouTube Ustaz. Lihat YouTube lagi. Lalu tulis dengan bahasa saya sendiri gitu. Bahasa Ana sendiri, jadi sering-sering lihat YouTube. Jadi kalau tidak tahu maknanya, artinya itu biasanya ketika penjelasan Ana
sebutkan terjemahannya ya, sebutkan terjemahannya. Berarti lihat YouTube-nya lebih bagus. Nah, ketika misalkan tulisannya ini kan tulisannya bahasa Arab semua, jadi nggak tahu artinya, maka sahih, yaitu dengan cara melihat YouTube-nya juga. Dengan cara melihat YouTube-nya juga, menyimak gitu ya. Nahu 6 ini dia. Dan alhamdulillah kita satu lembar kan ini, satu PDF kan pembahasan Arab. Iya, enak begini Ustadz, jelas Ustadz. Kalau nggak ditulis, cuman Ustadz ngomong, kita nulis sendiri ternyata salah huruf Ustadz. Nah, baik, sepakat ya. Berarti kita tulis Arabnya secara detail ya. Cuman mungkin ketika misalnya ada penjelasannya lebih cepat, tolong ingatkan ya Ustaz, atau ngomong aja, tanya lagi ya, Ustaz tolong ulangi lebih lambat gitu ya, karena kalau sudah menjelaskan anaknya lupa harus lambat. Dan kita mulai dari yang barusan, i'rab mufrad. Apa mufrad tadi? Kana Muhammadun qa'iman. Ya, ini pembahasan tentang apa? Khobar kana ya. Pembahasan tentang khobar kana. Dan silakan halamannya ditulis di sini ya, halamannya ditulis. Anda nggak tahu halaman berapa ini? Ada halaman nggak? Halaman kalau di PDF ada ya. Kalau di buku tuh nggak ada halamannya. Intinya pembahasan itu ya. Khobar kana wa akhwatuha ini. Kalau di PDF halamannya 18. Halaman 18. Kalau tidak ada halaman maka tulis saja, buka aja nanti khobar kana ya. Yang pertama yaitu pembahasan tentang apa? Mufrad ya, al mufrad atau khobar mufrad. Apa tadi kalimatnya? Contohnya? Muhammadun kana Muhammadun Qa'iman ya. Qa'iman. Kana Muhammadun qa'iman. Kita i'rab satu persatu. Mulai dari kana. Berarti kana i'rabnya apa tadi? Fi'lun madhi. Fi'lun madhi naqis. Fi'lun madhin naqisun. Fi'lun madhin dia karena ini termasuk fi'il madhi gitu. Dan naqis ini salah satu fi'il naqis, kurang itu maksudnya karena ini tidak sempurna di tasrifannya, di fi'ilnya, seperti tidak seperti zahaba yadhabu zahaban jadi bahwa zahibun wa madhub idhab la tadhab. Karena ini tidak, hanya beberapa saja, maka disebut dengan naqis, kurang. Dan fi'il madhi naqis dan fi'il madhi itu selalu apa? Nah, ingat ya, fi'il madhi itu selalu mabni semuanya. Jadi mabniyun. Nah, mabninya atas apa? Mabninya atas harakat terakhir. Harakatnya apa? Fathah. Berarti mabniyun alal alal fathi ya. Mabniyun alal fathi. Cukup sampai situ. Ada pertanyaan untuk kana ini? Kenapa disebut fi'il madhi? Kenapa disebut naqis? Kenapa mabni? Kenapa alal fathi misalkan? Ada pertanyaan silakan. Yang tidak jelas, jadi sebutan-sebutan ini ada maksudnya ya. Dia disebut fi'lun madhi karena fi'il madhi, karena itu termasuk fi'il madhi. Naqis karena nggak sempurna urutan tasrifannya, tidak semuanya ada, gitu. Hanya sepotong saja. Kana yakunu kun, itu saja. Kana yakunu kun, itu saja. Dan masdar ya, kaunan. Kemudian mabniyun, kenapa disebut mabni? Kenapa disebut mabni? Karena fi'il madhi semuanya mabni gitu ya. Di sini mabni ada alasannya. Mabniyun karena fi'il madhi semuanya mabni. Sahih? Nah, alal fathi, kenapa alal fathi?
Nah, karena fi'il madhi yang belum bersambung dengan apapun, mabninya atas fathah semuanya. Paham? Allah. Ada yang dipertanyakan, ada yang belum paham, silakan. Kenapa disebut begini misalkan? Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya, berarti sekarang Muhammad. Siapa yang memutarkan jam? Muhammad. Muhammad memutarkan jam? Mana? Jamnya cepet banget. Kita baru mulai perasaan ya. Sana. Yang memutar jam berapa sih, Ustaz? Yang memutarkan jam dipercepat. Oh, jam pelajaran, Ustaz. Allah. Mikirnya irok, ternyata jam pelajaran. Baik, Muhammad. Lihat ya, secara kaidahnya tadi Muhammad ini berarti apa? Isim kana gitu kan. Iman apa? Khobarkan. Kana. Kita i'rab. Berarti Muhammadun apa? I'rabnya ismu kana. Dia isim kana gitu ya. Muhammad ini dia isim kana. Dan tadi rumusnya, ingat rumus itu ya. Rumus itu harus sudah hafal. Dan isim kana itu selalu apa? Marfu. Kita katakan marfu. Gitu. Marfu'un. Isim kana selalu marfu. Kemudian kalau sudah ada nih, dia Muhammad ini isim kana, kedudukannya marfu. Sekarang tandanya, berarti tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi. Ya, kalau marfu raf'ihi, gitu ya. Kalau mansub nasbihi. Kalau majrur jarrihi. Kalau majzum jazmihi. Begitu ya Bu Rilis ya. Jangan dibolak-balik. Nah, berarti wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya apa? Tandanya ad-dhammatu. Tanda rafanya adalah ad-dhammah. Boleh ditambah az-zahirah ujungnya, boleh, nggak masalah ya. Ataupun tidak juga tidak masalah. Jadi tandanya adalah dhammah. Alasannya mau disebutkan ataupun tidak, nggak masalah. Untuk isim mufrad ini biasanya nggak disebutkan. Jadi kalau sampai dhammah saja. Kalau misalkan ada yang menyebutkan li'annahu mufrad, boleh, nggak masalah ya, tidak masalah. Jadi cukup sampai sini. Berarti Muhammadun dia ismu kana, isim kana, dan isim kana selalu marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya, alamat artinya tanda ya, raf'ihi rafa'nya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu, dhammah. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, paham? Insyaallah. Insyaallah ya. Mic-nya buka tutup, yang berisik. Terus sekarang qaiman. Qaiman. Ini tadi sebutannya apa dia? Khobar Khobaru kana. Qaiman dia khobar kana. Dan kedudukan khobar kana itu selalu apa? Mansub, sahih? Berarti mansubun. Khobar kana mansubun. Qaiman ini dia khobar kana, kedudukannya mansub. Pertanyaannya, kenapa dia mansub? Karena khobar kana rumusnya mansub kan ya? Iya. Nah begitu. Jadi jangan berubah lagi. Kalau khobar kana pasti mansub, tidak akan marfu ataupun majzum atau majrur. Berarti sekarang kalau mansub wa alamatu nasbihi. Naam gitu ya. Kalau mansub berarti wa alamatu nasbihi.
Tuh. Apa tanda nasabnya? Al-fathatu. Tanda nasabnya adalah fathah. Cukup sampai sini ya. Li'annahu mufrad, alasannya mau disebutkan ataupun tidak nggak masalah. Ada pertanyaan silakan. Jelas tidak ini? Paham tidak? Alhamdulillah jelas. Jelas ya? Ada pertanyaan? Enak lambat Ustaz. Sekarang ada pertanyaan, ada yang tidak paham. Kenapa Ustaz mabni? Kenapa marfu? Kenapa mansub? Kenapa wa alamatu rafihi yang atas, sedangkan yang bawah wa alamatu nasbihi? Silahkan, ada pertanyaan yang seperti itu misalkan. Silahkan tanyakan ya. Untuk jami'ah Rabbi. Kalau tidak ada berarti paham ya? Paham insyaAllah? Insyaallah. Insyaallah. Ini khobar mufrad ya. Sekarang masuk ke jumlah ismiyah. Barusan apa? Jumlah ismiyah. Berarti yang kedua nih. Yang kedua apa? Al-jumlatul ismiyah. Apa jumlah ismiyah kalimatnya? Karena Muhammadun Abuhu Karimun. Lihat, kita i'rab secara global dulu. Muhammad, i'rabnya apa ini? Isim kanan. Baik, sudah ya, isim kanan. Kemudian Abu, ini apa? Tada. Ku, mudafun ilaihi. Karim, khobar untuk mubtada Abu ya. Kemudian Abu Karimun, jumlah ini kedudukannya apa? Khobar kana. Gitu ya. Jadi khobar kananya itu bentuknya jumlah. Gitu ya. Bentuknya jumlah. Kita i'rab satu persatu. Kana i'rabnya tadi sudah ya. Karena i'rabnya tadi di atas. Buka tutup naiknya dulu. Semua ini. Kemudian Muhammadun. Muhammadun i'rabnya apa? Ismu kana. Dan isim kana apa tadi rumusnya? Marfu. Ismun kana marfuun. Isim kana marfu. Tanda rofanya apa? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rofanya adalah dhamma. Paham sampai situ? Allah. Nah, kemudian seterusnya kita akan mengi'rab Abu Karimun satu persatu dulu ya, satu persatu dulu. Oke, kita masuk ke Abu sekarang. Abu, ya. Abu ini dia apa tadi? Mubtadaun. Dan mubtada itu kita sudah bahas, mubtada selalu marfu. Maka kita katakan mubtadaun marfuun. Marfu ini tidak akan berubah dia ya, selalu. Kalau mubtada pasti marfu. Mubtadaun marfuun. Kelas. Sekarang tandanya, tanda rofaknya ya. Berarti kita katakan apa? Wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rofaknya itu bahasa Indonesia ya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya. Apa tanda rofaknya di sini? Wow. Nah, ini ya, wow nih. Abu itu wow. Tanda rofaknya berarti al-waw. Nah, tanda rofanya al-waw. Nah, sekarang sebutkan alasannya ya, karena ini bukan mufrad. Jadi kenapa tanda rofanya waw gitu ya?
Kenapa tanda rofanya wawu? Jawabannya apa? Karena li'annahu ini artinya karena gitu ya. Karena abu ini termasuk apa? Minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk ke al asma'al khamsah. Nah, minal asma'il khamsah. Karena abu ini dia termasuk ke yang 5 isim atau boleh asma sittah ya, nggak masalah. Yang kita belajar di khamsah berarti minal asma'il khamsah. Paham? Ada pertanyaan? Dia wahwa mudah bisa. Nah, wahwa mudah tegas. Wahwa mudah. Terusnya adalah wahwa mudah. Wahwa mudah. Kenapa mudah? Karena dia itu asmaul khamsah harus ada. Karena al asmaul khamsah syarat utamanya ya, syarat secara umumnya itu semuanya harus mudah. Nah, kita katakan wahwa mudah. Ada pertanyaan? Silakan. Wahwa mudah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Sekarang ke hu. Hu ini lihat ya. Jadi hu semua yang isim yang mabni, semua isim-isim mabni, al-mabniyat, semua isim-isim mabni, maka kita katakan namanya dulu, karakteristiknya dulu. Jadi dia itu apa gitu ya. Dia itu apa? Kita katakan dulu. Baru nanti kedudukannya. Nah, sekarang hu ini termasuk apa? Domir. Nah, hu ini termasuk domir ya. Lalu kita katakan hu berarti apa? Domir. Nah dia hu ini termasuk ke domir. Domir itu apa? Domir itu apa? Domir. Domir itu apa? Kata ganti Ustaz. Kata ganti. Nah, kata ganti. Jadi hu berarti dia domir. Paham. Dan domir ada pembagiannya. Ada domir muttasil dan ada domir munfasil. Ini termasuk ke domir apa? Muttasil. Domir muttasil. Nah, domir yang nyambung ya. Berarti kita katakan domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Paham sampai sini? Ya, insyaallah. Paham ya? Afwan ya, sebentar lagi kita teruskan dulu. Domirun muttasilun termasuk domir muttasil. Dan domir muttasil itu semuanya apa kedudukannya? Mabniyun. Apa maksudnya mabni? Tetap tidak berubah. Tidak berubah harokatnya ya. Jadi kita sebutkan domir muttasil, semua domir ya, baik itu muttasil ataupun munfasil, mabniyun. Mabninya atas apa? Mabninya atas harokat yang dimilikinya. Ini harokatnya apa? Dhamma. Berarti mabniyun ala dhammi. Mabniyun ala dhammi atau dhammati boleh. Mabni atas dhamma. Berarti hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Paham sampai sini? Paham ya? Dan ini dia kita baru sebutkan karakteristiknya. Dia itu apa gitu ya? Baru sebutkan namanya. Belum kedudukannya. Nah, sekarang baru kedudukannya. Kedudukannya berarti dia menempati apa gitu ya? Karena tadi abu mudhof sahih. Berarti hu-nya ini mudhofun ilaih. Nah. Berarti kita sebutkan fi mahalli apa artinya fi mahalli? Dalam kedudukan, menempati kedudukan gitu ya, atau dalam kedudukan boleh. Tadi hu ini adalah mudhofun ilaih dan mudhofun ilaih ini termasuk ke marfu, termasuk ke mansub atau termasuk ke majrur.
Majrur. Nah, selamanya ya mudhafun ilaihi itu termasuk ke majrur, maka fi mahalli jarlin kita katakan. Ya. Fi mahalli jarlin menempati kedudukan majrur. Kenapa menempati kedudukan majrur? Karena dia apa? Mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi. Yang ada perlu silakan keluar, nggak masalah ya. Kita bereskan itu. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi, menempati kedudukan jar mudhafun ilaihi. Paham sampai sini? Insyaallah. Sama ya. Berarti abuhu kita sudah i'rab. Abu mubtada dan mudhaf, hu-nya mudhafun ilaihi. Nah, sekarang karim. Karimun. Karimun ini apa? Khabar. Khobarun. Ya, karim ini adalah khobarun. Dan khobar itu selalu marfu. Ya. Untuk bahasan sebelumnya isim-isim yang marfu salah satunya adalah khobar. Jadi khobar maka kita katakan langsung saja marfu'un. Nah, khobarun marfu. Nah, sekarang tanda rafa'nya berarti apa? Wa alamatu Raf'ihi. apa tanda rafa'nya? Dhammah. Nah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Alasannya mau disebutkan atau tidak nggak masalah ya. Sampai sini cukup. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi dari ya khabarun marfu'un wa alamatu rafa'ihi ad-dhammatu. Khabar marfu tanda rafa'nya adalah dhammah. Ada pertanyaan sampai sini? Belum sempurna ya Ustaz, Afan. Mana? Apa khobar kananya belum disebutin. Belum. Khabarnya belum. Baru kita mengenal satu persatu. Abu Karibun. Ada pertanyaan dulu? Kalau kayak ini enak Ustaz, teman-teman. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Paham ya? Sudah ya? Iya Ustaz. Jadi kalau sudah, sekarang kan Abu tadi sudah kita i'rabnya mubtada, hu-nya mudhafun ilaihi, karim khobar untuk Abu. Nah sekarang nih jumlah ini ya, jumlah Abu Karimun, jumlah yang bentuknya mubtada khobar ini, yang bentuknya jumlah mubtada khobar dan dia termasuk ke jumlah ismiyah gitu ya. Iya. Jumlah ismi. Kenapa jumlah ismiyah? Karena terdiri dari isim, dari isim. Nah, karena dimulai dengan isim. Abu itu isim kan ya? Iya. Nah, jadi dia masuknya ke jumlah ismiyah. Maka kita sebutkan nih sekarang mengi'rab satu jumlah ini. Bukan lagi satu persatu, tapi Abu Karimun, jumlah semuanya. Abu Karimun jumlah ini kedudukannya apa? Begitu ya? Iya. Nah, kita katakan apa? Wal jumlatu. Nah, ya, jadi wal jumlatul tadi jumlah apa dia? Ismiyatu. Wal jumlatul ismiyatu. Nah, jumlah ismiyah boleh kita katakan ya, jumlah ismiyahnya adalah Abu Karimun. Al jumlatul ismiyatu yaitu Abu Karimun. Nah, menempati kedudukan apa tadi? Fi mahalli Khobar kana gitu kan? Kedudukannya adalah menempati khobar kana, dan khobar kana itu selalu apa? Mansub kan ya? Nah, berarti kita katakan fi mahalli apa? Nasbin. Fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab. Apa kedudukan nasab apa? Kedudukannya apa? Khobar kana. Gitu ya. Jadi menempati kedudukan nasab khobar kana. Apa sih yang menempati kedudukan nasab itu? Ini kalimat Abu Karimun itu. Jadi jumlah itu jumlah ya, satu jumlah bukan satu kata lagi. Satu jumlah itu kedudukannya adalah khobar kana mansub. Gitu. Paham?
Ada pertanyaan? Kalau itu Ustaz ya, wal jumlatul ismiyatu mubtada wa khabar gitu bisa Nah, Ustaz? minal mubtada'il wal khabar boleh. Ya, Minal mubtada'il wal khabar, na'am, abuhu karimun fi mahalli nasbin khabar kana. Sahih. Nah, boleh. Ada lagi, silakan pertanyaannya. Tidak ada? Mafhum ini? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Baik, kalau paham satu PR ya. Ya Ustaz. PR-nya satu, usahakan latihan juga ya. Latihan. Biasanya ketika latihan itu akan lebih memahamkan. Ketika latihan itu akan lebih memahamkan. Usahakan, coba. Baik, ini latihan. Latihannya misalkan Afwan Ustaz, bahasa Arab Ustaz latihannya. Afwan. mesti ganti kalimatnya bahasa Arab. Tamrin. Nah, tamrin atau al-wajibul manzili PR jadinya. Injil atau tamrin boleh. Tamrin atau boleh sarinah ya. Sarinah. Baik. Apa latihannya? Misalkan kana kanat apa? Kanat. Biasanya kalau dirubah dikit saja sudah bingung ya. Iya. Kanat talibatu. Kanat talibatu. Misalkan ummahat ummahatuhunna kanat at-talibatu ummahatuhunna misalkan mudarrisatun. Nah, kanat at-talibatu ummahatuhunna mudarrisatun. Nah, silakan ditulis. Silakan. Sesungguhnya apa Ustaz? Itu pelajar. Kanat talibatu itu para talibat, para siswi ya, ummahatuhunna ummunya atau ibu-ibunya gitu ya, para ibunya mudarrisatun adalah para pengajar. Jadi para siswi ibu-ibunya para pengajar. Bebas. Ya. Nah, Khalas. Nah, kita coba latihan. Jadi tamrin ini itu akan membedakan antara yang latihan dengan yang tidak. Tamrin ini semakin banyak latihan kita akan semakin paham. Semakin banyak latihan akan semakin paham. Jangan diabaikan ya, kalau bisa jangan diabaikan. Bagi anak tidak masalah, Walaupun banyak yang salah ya. Nah, walaupun kebanyakan salah nggak masalah. Yang penting sudah berusaha untuk menulis. Alhamdulillah, bagus. Kadang afwan Ustaz, belum sampai ini sudah waktunya sampai gitu, afwan Ustaz. Gimana? Belum